Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ulamuludia dengan NIM AIR 114 dari kelas 4B Psikologi Kognitif. Saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar dan ruang lingkup psikologi kognitif. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi kognitif. Sejarah psikologi kognitif bermula dari Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi dan Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi yang mendapatkan cara manusia memahami pengetahuan dunia serta alamnya, di mana Plato berpendapat manusia memperoleh pengetahuan dengan cara rasionalisme atau menalar. Sedangkan Aristoteles menganut paham empiris, mempercayai manusia memperoleh pengetahuannya dari bukti-bukti yang nyata. Perdebatan ini berlanjut dengan René Descartes pada 1596 sampai 1650 yang merupakan aliran rasionalisme juga dengan aliran empiris yaitu John Locke yang pada tahun 1632 sampai 1740. Kemudian pada abad 18, Immanuel Kant berpendapat bahwa rasionalis dan empiris harus bersama dalam membuktikan pengetahuan-pengetahuan yang ada pada dunia psikologi. Yang kemudian pada abad 19 sampai 20 muncul beberapa ilmuwan di psikologi kognitif ini. Yang pertama William Wundt pada 1832 sampai 1920 yang merupakan tokoh aliran strukturisme. Kemudian William James pada 1842 sampai 1910 merupakan dengan aliran pragmatisme fungsionalisme. Dan kemudian Edward Thorndike pada 1874 sampai 1409 yang merupakan aliran behavior yang digunakan juga oleh B.F. Skinner pada 1400 sampai 1990. Aliran behaviorisme ini banyak dikritik oleh beberapa ahli, yang diantaranya Edward Tolman pada 1886 sampai 1959 yang dijuluki dengan Bapak Psikologi Kognitif Modern. Albert Bandura juga menentang aliran behaviorisme ini. Kemudian juga Chomsky yang juga menentang aliran behaviorisme ini. Kemudian kita akan mengenal apa itu psikologi kognitif. Psikologi kognitif atau dari kata cognition yaitu pengetahuan. Psikologi kognitif adalah salah satu bidang psikologi yang meliputi perlakuan mental berkaitan dengan pemahaman, perhatian, proses informasi, dan pemecahan masalah terhadap perkembangan psikologi. Terdapat tahap-tahap perkembangan psikologi kognitif, diantaranya di sini ada 4 tahap. Yang pertama periode sensori motor yang terjadi sejak lahir sampai usia 1,5 atau sampai 2 tahun. Kemudian periode pra-operasional sejak usia antara 2 sampai 3 tahun hingga 7 sampai 8 tahun. Kemudian periode operasi nyata sejak usia 7 sampai 8 tahun. Kemudian periode operasional formal yang berkelanjut dari usia 8 tahun sampai berkelanjutan sepanjang hidupnya. Kemudian kita akan membahas tentang ruang lingkup psikologi kognitif. Ruang lingkup psikologi kognitif yang pertama adalah neuroscience. Ini ruang lingkup psikologi kognitif menurut Solso pada 2001. Yang pertama neuroscience, yaitu pakar psikologi kognitif dan pakar ilmu yang berkaitan dengan otak bekerjasama mempelajari proses-proses elektrokimiawi yang terjadi di dalam otak dan sistem saraf yang dapat menerapkan proses-proses kognitif. Kemudian persepsi.
adalah cabang psikologi yang secara langsung berhubungan dengan pendeteksian dan penginterpretasian stimulus sensori. Yang kemudian pada ruang lingkup psikologi yang ketiga berupa rekognisi pola. Adalah cabang psikologi yang secara langsung menunjukkan bahwa stimulus lingkungan yang kita persepsikan tidak berbentuk satu kejadian sensori tunggal, akan tetapi merupakan suatu bagian dari seluruh pola yang lebih bermakna. Misalnya kita membau bau durian, kita dalam otak kita tidak hanya akan memikirkan bahwa ini bau durian, tapi kita juga akan misalnya membayangkan bentuk durian, tekstur maupun rasanya. Kemudian perhatian adalah pada manusia, makhluk yang mempunyai keinginan untuk mengumpulkan informasi. Namun manusia juga selektif dalam memilih informasi yang diperhatikan dan akan abaikan. Perhatian merupakan pemusatan usaha mental kita pada peristiwa sensori atau mental. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesadaran. Kesadaran merupakan adanya stimulus dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita maupun untuk kita sadari atau tidak. Di samping itu, seseorang juga mampu menyadari bahwa dirinya sedang berpikir, mengingat, merasakan sensasi pada tubuhnya. Selanjutnya, memori. Informasi yang dalam syaraf memori dalam waktu yang singkat maupun dalam waktu yang lama. Memori ini tuh seperti kita ingatan jangka panjang yang kita lalui sebelumnya akan kita kembali ingat di masa depan. Kemudian representasi pengetahuan merupakan bagian informasi akan disimbolisasikan dan dikombinasikan dengan hal lain di dalam otak. Kemudian pembayangan imajiner. Pembayangan imajiner ini menunjukkan representasi mental seseorang terhadap benda dan peristiwa yang tidak berada di depan orang tersebut. Peran psikologi kognitif. Peran psikologi kognitif pada dunia psikologi sangat krusial karena psikologi kognitif ini dapat membantu seorang psikolog baik di dunia konseling maupun yang lainnya, di mana proses kognisi pada seorang terutama digunakan untuk mengelola informasi yang kita dapatkan baik dari konselor pada klien dan klien kepada konselor. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.